Kita akan belajar menjadi berkat lewat kasih dan pengampunan. Sama-sama berkata menjadi berkat lewat kasih dan pengampunan. Yang setuju katakan amin. Mari kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kalau sudah dapat, sama-sama kita membaca 1, 2 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Masih 30 orang yang membaca. Kita ada 350 orang. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita hormati firman Allah. Kita baca bersama-sama. Hari ini Bu Gembala nggak ada bikin kopi. Jadi air alam lebih sehat. 1, 2 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tuhan memberkati, silakan duduk. Haleluya. Salam. Selamat pagi. Sekali lagi judul firman Tuhan sepanjang bulan ini atau 2 bulan ini itu kasih dan pengampunan. Kenapa kasih dan pengampunan? Firman Tuhan sebentar saja karena kita akan perjamuan kudus dan kita akan mentahbiskan para pelayan mimbar. Kenapa kasih dan pengampunan? Karena kasih dan pengampunan adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan yang percaya. Yang setuju katakan amin. Kasih tanpa pengampunan itu adalah sebuah kemunafikan. Pengampunan tanpa kasih juga adalah sebuah kemunafikan. Jadi kita tidak bisa berkata kita mengampuni tanpa kasih. Kita tidak bisa berkata kita mengasihi tanpa mengampuni. Yang setuju katakan haleluya. Jadi kasih adalah dasar atau motivasi, sementara pengampunan adalah wujud nyata dari kasih tersebut. Apa itu kasih? Kasih bukanlah sekedar perasaan. Kasih adalah tindakan memberi diri, sama-sama berkata memberi diri. Peduli dan mengutamakan orang lain tanpa syarat. Seperti yang digambarkan dalam 1 Korintus 13 yang sudah kita baca, yang menjenaj kita pada hari ini, yaitu sabar, murah hati, tidak cemburu dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kasih yang sejati itu berpusat kepada kebutuhan orang lain. Sama-sama berkata kebutuhan orang lain, bukan diri sendiri. Di dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai 13 dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini dia Pak. Dan kasih sejati itu diwujudkan melalui kesediaan untuk mengampuni. Yaitu ayat 5 tadi dikatakan, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itulah kasih. Hari ini kita tidak sempat untuk mukadimah. Mukadimahnya secara sederhana, karena kita akan masuk kepada poin-poinnya. Itulah kasih. Apa itu pengampunan? Pengampunan adalah membebaskan seseorang dari kewajiban menanggung akibat dari kesalahan mereka kepada kita. Jadi kita tidak paksa untuk membalas. Yang mengerti katakan amin. Di dalam Alkitab Yesus mengajarkan kepada kita untuk mengampuni berkali-kali. Dalam Matius 18:21 sampai 22 dikatakan 70 kali 7 kali. Nanti kita bahas minggu-minggu selanjutnya apa artinya. Dan ini adalah refleksi hubungan dengan Tuhan. Kita mengampuni karena kita terlebih dahulu diampuni oleh Tuhan.
Yang sudah diampuni oleh Tuhan, katakan amin. Dalam Yesaya 43:25 dikatakan, Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Sama-sama berkata, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Haleluya. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Sama-sama berkata kiri kanannya, aku telah mengampunimu. Banyak kesalahanku kepadamu. Enggak nyambung. Banyak, yang kiri kanan, banyaknya salahmu sama aku. Banyak kali salahmu sama aku, tapi kuampuni kau. Yang sadar kesalahan orang terhadap dia, katakan saya. Kau yang kiri kanan, salahku pun banyak padamu. Hehehe, haleluya. Salahku pun banyak padamu. Ampuni aku ya. Haleluya. Yang mau mengampuni katakan amin. Kenapa? Karena kita sudah menerima kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Haleluya. Saya mengajak sama saudara untuk belajar dari kehidupan dua tokoh di dalam Alkitab yang kontradiksi, yang sangat berlawanan, yaitu Saul dan Daud. Siapa saudaraku? Mari kita buka 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1. Coba Bapak Tobing baca dulu. Saya sudah rindu dengar suara Bapak. 2 Samuel 3 ayat 1. 2 Samuel 3 ayat 1. Keterangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Coba sama-sama 1, 2 ya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Sama-sama berkata, kian lama kian kuat, kian lama kian lemah. Ada dua macam di sini. Yang satu kian lama kian kuat, yang satu lagi kian lama kian lemah. Yang mengasihi dan mengampuni kian lama kian kuat, yang iri hati dan dengki kian lama kian lemah. Bahkan akhir hidup mereka berdua nanti sangat jauh berbeda. Samanya nanti kita mati, Pak. Samanya nanti di 1 kali 2-nya tempat kita. Tetapi berbeda. Kau yang kiri kanan sama-sama berkata berbeda. Sekarang kita lihat, mengapa Saul kian lama kian lemah? Secara garis besar, pertengkaran atau konflik antara Raja Saul dengan Daud berakar dari rasa iri hati dan rasa dengki. Sama-sama berkata iri hati dan dengki. Kenapa? Karena Daud semakin populer dan disertai Tuhan, sementara Saul telah ditolak oleh Tuhan. Ini dia, Pak. Kita baca dulu dalam 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Biar kita lihat apa yang membuat Daud, Saul iri hati dan dengki. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana. Siapa yang disongsong? Siapa yang disongsong? Saul. Dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud, ini dia, yang disongsong Saul, tetapi yang dipuji Daud. Ini yang menjadi masalah.
Kalau tadi yang disongsongnya Daud, yang dipuji Saul, beda cerita ini. Tapi yang disongsong adalah Saul, tapi yang dipuji adalah Daud. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sama-sama berkata menyebalkan hatinya. Goyang kiri kanan, katakan jangan mau sebal. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Kenapa dikatakan berlaksa-laksa? Dulu belum ada triliun, belum ada apa, kuantet apa ya, belum ada itu, makanya bilang berlaksa-laksa. Sejak saat itu apa dikatakan? Saul selalu mendengki Daud. Sama-sama berkata Saul mendengki Daud. Apa itu dengki? Dengki adalah penyakit hati berupa perasaan tidak senang atas berkat dan keberhasilan yang diperoleh orang lain, dan keinginan kuat agar berkat tersebut hilang. Coba lihat kemari. Dengki itu adalah rasa iri hati melihat keberhasilan orang lain, dan rasa ingin biarlah berkat itu hilang dari dia. Beda dengan iri. Iri itu apa? Dia iri melihat berkat orang, dia pengen seperti dia. Orang punya iPhone 17, dia mau punya iPhone 18. Itu iri. Tapi kalau dengki, orang punya Innova, dia pengen Innova, tapi dia pengen Innova orang itu hilang. Itulah dengki. Paham nggak? Paham ya? Orang beli rumah, dia pengen beli rumah, tapi berharap rumah orang itu terbakar. Itulah dengki. Beda dengan iri. Kalau iri enggak, Pak Mega kalungnya 2 kilo. Oh, enggak, aku pun harus 2 kilo kalungku. Itu iri. Tapi kalau dengki, hilanglah dalam nama Yesus. Hilang. Tapi apa dikatakan orang yang iri hati? Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Sedangkan iri hati pun membusukkan tulang, betapa lagi dengki. Bukan hanya tulang lagi yang busuk, nan tulang pun ikut terseret, saudara. Itu sebabnya jangan mau iri dan dengki, katakan amin. Setelah itu apa yang terjadi? 1 Samuel 18 ayat 10 sampai 11. Keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Ketika dipelihara dengki tadi, maka mudahlah kerasukan roh jahat. Goyang kiri kanan, jangan mau dengki. Iri pun jangan mau. Haleluya. Mengapa Tuhan meninggalkan Saul? Lihat kemari. Tuhan meninggalkan Saul karena ketidaktaatan yang berulang. Kalau saudara lihat 1 Samuel 13, di situ Saul tidak sabar menunggu Samuel dan memimpin persembahan kurban sendiri. Ini melanggar prosedur teokratis. Dalam 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14 saya bacakan kepada kita dengan cepat. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberi salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Apa-apaan ini? Kira-kira begitu. Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang padaku yang telah ditentukan. Kau yang berjanji, kau yang menggagalkan, kau yang mengingkari. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Pikirku.
pikirku, Pak. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri. Mak, nggak bisa berani-beranian. Goyang kiri kanan, jangan berani-beranian. Kurang kuat, jangan berani-beranian. Iya. Dia berapa tadi itu? 12. Lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu apa? Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Ini dia. Mempersembahkan korban itu bukan bagian raja. Mempersembahkan korban itu adalah bagian daripada imam dan nabi. Itu perintah Tuhan. Itu yang dilanggar oleh Saul. Aku bisa kok. Haleluya. Maka saya mau katakan kepada saudara, sehebat apapun saudara di luar, setinggi apapun pangkat saudara di luar, yang berhak, yang punya otoritas untuk mengangkat tangan itu adalah imam. Atau zaman sekarang ini gembala. Kan gitu kan? Musa yang naik ke Gunung Sinai. Dan kepada Musa diberikan Tuhan apa namanya? 2 loh batu. Tetapi apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, bilanglah sama Harun supaya dia memberkati Israel. Bukan Tuhan berkata kepada Musa, Musa berkatilah Israel. Enggak. Kenapa? Karena Musa pemimpin bangsa, Harun pemimpin rohani. Salam, selamat pagi. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Yang kedua apa? Dalam 1 Samuel 15, Saul tidak menumpas seluruh bangsa Amalek dan ternaknya sesuai dengan perintah Tuhan. Justru mengambil barang-barang terbaik dan beralasan untuk korban persembahan. Yang ketiga, Saul lebih takut kepada rakyat daripada kepada Tuhan. Coba lihat 1 Samuel 15 ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Dan apa yang terjadi? Di akhir daripada eranya Saul, Saul tidak lagi mencari petunjuk Tuhan, melainkan ia meminta seorang bantuan seorang dukun. Atau perantara arwah di mana? Di Endor. Salam, selamat pagi. Haleluya. Maka Tuhan murka. Tuhan undur diri. Tidak berkenan lagi kepada Saul. Akhirnya apa? Kalau Tuhan sudah undur diri, maka orang ini tidak bisa lagi dinasihati. Tidak bisa lagi. Dia berbuat semaunya. Maka ketika Saul ingin membunuh Daud dalam pesta raja, apa dikatakan Daud kepada anak Saul, si Yonatan? Aku mau makan dengan raja. Dia akan membunuh aku. Izinkan aku berondok. Bilang lagu pergi ke Yerusalem. Iya. Coba baca dulu yuk. Dalam 1 Samuel 20 ayat 5. 1 Samuel 20 ayat 5. Kita sudah mau pulang, cepat kita ya. Lalu kata Daud kepada Yonatan, kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan bersembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Singkat cerita, Yonatan membuat janji bersama dengan Daud. Apa dikatakan ayat 24? Sesudah itu bersembunyilah Daud di padang. Ketika bulan baru tiba, duduklah raja pada meja untuk makan. Raja duduk di tempat seperti biasa, dekat dinding. Yonatan berhadapan dengan dia. Abner duduk di sisi Saul, tetapi tempat Daud tinggal kosong. Dan Saul tidak berkata apa-apa pada
pada hari itu sebab pikirnya barangkali ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Mungkin ia tidak tahir. Ya, tentu ia tidak tahir. 27. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya. Apa katanya? Mengapa anak Isai tidak datang makan baik kemarin maupun hari ini? Tapi jawab Yonatan apa? Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Bethlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu, jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu, bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, dia cakap kotor. Saul cakap kotor kepada anaknya. Apa katanya? Anak sundal, kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku supaya apa? Ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab, katanya apa? Mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombak kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Ini dia. Yonatan marah, kenapa? Karena Yonatan sadar tahu bahwa Daud dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Sementara Saul nggak sadar. Dia pengen jadi raja terus, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan. Itu sebabnya semua kita harus taat kepada Tuhan. Singkat ceritanya, bagaimana akhir hidup Saul? 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 10. Enggak apa-apa ya, begini khotbahnya ya. Hari ini enggak ada kita ketawa-ketawa ya. Hari ini kita mau menangis-menangis sama Tuhan. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 10. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan. Abinadab dan Malkisua anak-anak Saul. Lihat, anaknya pun mati. Apa dibilang ibu gembala minggu lalu? Keputusanmu hari ini itu sangat berpengaruh kepada keturunanmu. Maka hati-hati dalam bertindak. Yang setuju katakan amin. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukanya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan. Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri ke atasnya, alias dia bunuh diri. Sampai di situkah? Tidak. 15. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Kita langkai ayat 8 biar cepat. Ketika keesokan harinya, orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu. Didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjatanya, dan menyuruh orang-orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu dan di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Akhir hidup yang mengerikan. Yang mengerti katakan amin. Matinya pun tidak layak. Begitulah kalau orang tidak ada kasih, yang ada iri hati, yang ada dengki, tidak mau mengampuni. Maka saya mengajak sama saudara, mari kita miliki kasih. Kita lihat Daud. Mengapa Daud kian lama kian kuat? Jawabannya karena Daud penuh kasih. Siapa Daud ini? 1 Samuel 16 ayat 12. 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan. Apa Bapak Ibu? Matanya indah dan parasnya elok. Sama-sama berkata mata indah.
Sama-sama berkata mata indah. Lukas 11 ayat 34. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Apa arti mata indah? Mata indah itu artinya tidak ada kebencian, tidak ada iri. Karena saya tidak tega. Jangankan merpati, ibu gembala mau beli ayam kampung, nggak mau aku di dekatnya itu. Karena kalau kuliah hidup, kakak nggak berani aku makan itu. Kalau kuliah di gini-gini, ini pula yang mau aku makan nanti, nggak mau aku. Makanya aku berondok aku. Ibu gembala bilang tunggu di sini, nggak, lari aku keliling. Tapi ada kawanku pendeta dikatakan udah 2 kali memotong merpati, memang nggak ada empedunya. Fakta merpati tidak memiliki kantong empedu untuk menyimpan empedu. Jadi segala racun yang diterima oleh lambung langsung disalurkan ke usus kecil, lalu dibuang ke kotoran. Itulah merpati. Tidak ada kepahitan. Jadi nggak ada racun yang disimpannya. Datanglah kita. Semua racun simpan sini. Romokson simpan sini. Perkataan negatif simpan sini. Perkataan positif, nggak ada itu, nggak betul itu. Kita nggak percaya lagi perkataan positif. Kenapa? Karena kita lebih suka perkataan negatif. Kita simpan semua di sini. Maka apa yang terjadi? Penyakit manusia sekarang, batu empedu, batu ginjal. Kenapa? Semua racun-racun disimpan. Jadi tong sampah. Masuk memang yang positif, tapi langsung dibuang ke usus kecil, langsung dibuang yang positif itu. Yang memerintah, yang menguasai semua perkataan negatif. Salam, selamat pagi. Haleluya. Jadi kenapa dikatakan matanya indah? Karena Daud tidak punya iri hati dalam dirinya. Daud tidak punya sakit hati. Daud tidak ada dendam, tidak ada kebencian dalam diri Daud. Yang mengerti katakan amin. Faktanya apa? Daud tidak diundang dalam pesta makan bersama dengan keluarganya. Dia anak ke-8 dari 7 bersaudara. Dari berapa? Anak ke-8 dari itu. Kalau ada yang bingung berarti engkau sehat. Tapi kalau aku bilang amin, kau sedang sakit. Kurang banyak kau minum kopi. Anak ke-8 dari 8 bersaudara. Yang 7-nya ada di pesta itu, dia di ladang. Coba kita buka dulu firman Tuhan. 1 Samuel 16. Saya bacakan ya. Ayat 6 biar cepat. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, Nehi. Sama-sama berkata Nehi. 9. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata lagi, Nehi. Sama-sama berkata Nehi. Atau Nehi lagi. Iya. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini Nehi. Apa saudaraku? Semuanya Nehi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Dia tidak diundang. Pak Gea, kalaulah aku ulang tahun ini, jujur Bapak di hadapan Tuhan ya, manusiawi aja, gak usah sok-sok rohani Bapak sama aku. Kalaulah saya ulang tahun ini Pak, lalu saya undanglah semua jemaat ini, lalu gak kundang Bapak,
Jujur dulu Pak. Bapak masih datang ke ibadah? Enggak ada otaknya itu. Pendeta apa itu? Tapi Daud enggak. Sementara dia yang mau dipilih jadi raja loh. Tapi dia enggak diundang. Santai dia datang. Apa itu? Makan kita. Oke katanya. Udah makan di situ. Haleluya. Mengapa Daud tidak sakit hati? Daud memiliki hati yang selaras dengan Tuhan. Fokus Daud adalah melayani, dimulai dari perkara kecil. Sama-sama berkata, fokus Daud melayani. Mulai dari perkara kecil. Apa itu? Menggembalakan domba ayahnya 2-3 ekor. Itu pun di dalam 2-3 ekor itu ada kambing 1. Iya loh. Dia daripada mengejar jabatan atau pengakuan manusia, dia lebih memilih melayani dengan tulus. Itulah yang membuat Daud tidak sakit hati ketika dilupakan oleh keluarganya. Apa dikatakan 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Ini buktinya ada kambingnya. Gimana kau tinggalkan katanya? Marah kakak-kakaknya, abang-abangnya. Tapi apa dikatakan? Di dalam 1 Samuel 17, mundur sedikit, ayat 12. Atau dari ayat 13 sampai 15. Ketiga anak Isa yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anaknya yang pergi berperang itu ialah Eliab, anak sulung, anak yang kedua ialah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syamah. Daudlah yang paling bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk apa? Menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Ini dia. Setiap perkara kecil. Sama-sama berkata setiap perkara kecil. Apa usahamu sekarang yang kecil itu? Itu setialah. Jangan langsung mau besar. Haleluya. Saya juga setia menggembalakan saudara. Ini puji Tuhan, udah rame kita. Dulu 3 kakak. Sempat 4 kakak. Pergi lagi 1 kakak. Datang 5 kakak. Pergi 3 kakak. Pernah kami tinggal 2 kakak. 3 kakak. Tapi aku tetap setia. Saya ingat dulu perkataan gembala kami di Medan ketika kami mau nikah. Apa dia katakan? Karena aku mau diutus pada saat itu ke Kalimantan. Gembala kami berkata, "Kau sudah main musik di depan belasan ribu orang. Kau pergi ke cabang kau bermain musik kau di depan 20 orang, 12 orang. Masuk akal juga." Tetapi begitu kami sampai di bagian siapi api, 12 orang pun kami, musiknya tetap seperti 12.000 orang. Setia. Aku selalu memberikan yang terbaik. Amin, saudaraku. Iya. Apalagi Daud beberapa kali memiliki kesempatan untuk membalas Saul atau membunuh Saul, dia tidak mau. Apa dikatakan dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, "Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En Gedi." Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orang di gunung batu kambing hutan. 3.000 orang untuk membunuh 1 orang. Kan nggak gentleman, kira-kira gitulah bahasa kini tua. Pakai aja rokmu bilang. Masa 3.000 untuk 1 orang. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya mau ngapain? BAB. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Bayangkan dia. Tahu saudara, bisa saudara bayangkan itu? Dia duduk di bawah si Daud itu tadi. Di bawah dia.
Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, pakai firman. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kupandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Bisa nggak ditikamnya Saul? Bisa. Iya kan? Tetapi ayat 6, kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ini nggak mau dia balas dendam. Nggak mau dia balas dendam, Pak. Sekarang ini, Pak, Bu, sekarang ini nggak ada lagi harga diri pendeta. Kau sudah beberapa manusia biasa. Kami bukan robot. Aku manusia biasa yang punya masalah, punya keluarga. Kadang-kadang aku pun bisa, gembala itu pun bisa merajuk. Manusiawi, Pak. Itu sebabnya mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mendukung. Mari kita saling mengampuni. Haleluya. Haleluya. Doakan gembalamu. Yang mau mendoakan kami, katakan amin. Apalagi 1 Samuel 16 ayat 11. Sebentar lagi, sedikit lagi. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Sama-sama berkata sedang. Kurang kuat sedang. Kata sedang adalah terus menerus dikerjakan. Sama-sama berkata terus menerus dikerjakan. Terus menerus dikerjakan. Maka apa yang usahamu hari ini terus menerus kerjakan. Setiap perkara kecil. Setiap perkara kecil. Haleluya. Setiap perkara kecil. Amin.
Haleluya. Setiap perkara kecil. Goyang kiri kanan, setiap perkara kecil. Yang terakhir, 1 Samuel 17, 38, 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakan baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Kerjakanlah bagianmu, kerjakanlah usahamu sebagaimana engkau mengerjakannya. Kerjakanlah pelayananmu, apapun itu. Hanya dari matamu, terimalah tamu dengan sukacita. Jangan jadi orang lain. Amin. Saudara yang pemberita Injil di live group, jangan jadi orang lain. Gak usah tiru-tiru Gilbert Lumendo, gak usah. Saya juga gak mau tiru orang. Oh, aku suka dengan Benny Hinn. Benny Hinn itu dibuka jasnya, lalu digini-ginikan, apa yang terjadi? Orang rebah. Philip Mentopa juga demikian, digini-ginikan, orang rebah. Maka aku harus 2 kali lipat. Aku harus naik ke atas kursi, aku buka tali pinggangku, ku gini-ginikan. Hati-hati, bendol kepala orang nanti. Jadilah diri sendiri sebagaimana Tuhan mau. Haleluya. Ada loh pendeta di Indonesia dipakai sepatunya di atas kursi. Datang orang semua menyembah sepatu itu, semua penuh Roh Kudus katanya. Lalu aku pengen kayak gitu. Muntahlah kalian semua. Goyang kiri kanan, jangan jadi orang lain. Haleluya. Aku pun gak mau jadi orang lain. Shalom. Ada satu kabar baik bagi kita. Lihat kemarin. PGPI, apa saudaraku? Akan membuat KKR tanggal 16 bulan 6 tahun 2026. 6. Di mana? Di GBI Jumrah. Ketua panitia Pendeta Charles Yombing. Lalu semua pendeta daerah-daerah Bagan berkata, Pak Sitanggang lah sekretaris. Aku diam aja. Semua pendeta Bagan Batu berkata, jangan diganggu Pak Sitanggang. Pak Sitanggang seksi musik katanya. Padahal cuma sebentar aku main musik di situ. Jangan udah ditontonnya live streaming kita. Makanya dipercayakan musik sama kita. Ya, kayak tadi manajer saya terangkat, oh ada urusan, permisi dia. Kalaupun nanti jas saya tuh Dedi nggak dipakai, jangan marah. Kalian lawelnya. Kalaupun nggak dipakai di antara satu, wah nggak cocok itu, harus aku, nggak bisa gitu. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah lengkap OL kita. Pak Hombing spesial lagu sukacita. Mantap lompatannya. Ibu Dedi spesial lagu penyembahan. Ibu Agri spesial lagu bahasa Inggris. Tapi jangan nanti melayani Bu, English semua ibu buat. Stres nanti semua ini Bu. Satu-satu aja dulu. Udah banyak masalah ini Bu. Pemanasan dulu. Saya spesial lagu Mandarin. Women Jin Senju di Xinjiang Sang Kujela Yao si Xiongdi berhembuslah minyak kayu putih. Dulu ada keponakan saya, apa yang dilihat dibilangnya? Korek api dilihat, nyanyi dia dari korek api.
Singgang guli 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 yo, singganggung, hingganggung. Selam, ada korek api. Sabit macet, korek api tahan lembab. Lalu bernyanyilah kami, berhembuslah di tengah-tengah aku minyak kayu putih. Nggak jadi lagi penyembahan. Oke ya, siapkan diri kalian yang bertiga ya. Kalian 3 WL-nya, kalian 3 singarnya. Kita goncang rokan hilir. Ini berkat ini. Masih 4 tahun kita di sini. Dipercayakan musik. Ya. Jangan bikin malu ya. Ku setrap habis dari sana ku bikin malu kalian. Saya sudah bayangkan apa lagu kita. Kita panggil nanti Pak Ivan pemain drum, Mbak Mega main keyboard. Saya nanti jerigen saya jerigen. Mungkin 400-500 yang hadir, puji Tuhan, haleluya. Tapi itu berkat. Karena setiap perkara kecil, maka Tuhan berikan perkara besar. Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar lagi untuk kita. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan Yesus. Mari kita tutup dengan kematian Daud. 1 Tawarik 29 ayat 26 sampai 28. 1 Tawarik 29 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Daud bin Isai telah memerintah atas seluruh Israel. Pertama-tama dia setia bekerja untuk ayahnya. Lama-lama dipercayakan ke-12 suku kepadanya. Setialah perkara kecil. Amin. Ia memerintah atas orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun. Ayat 28. Kemudian matilah ia pada waktu telah putih rambutnya. Lanjut umurnya apa sama-sama? Penuh kekayaan dan kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada Tuhan. Mati juganya. Tapi Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon didapatnya. Bahkan naiklah Raja Salomo, anaknya menggantikan dia. Itu sebabnya miliki kasih. Yang mau memiliki kasih katakan amin.